Selamat malam. Ketemu lagi. Ini jamnya bikin konten ecek-ecek, konten receh-receh. Kita pakai ini dulu ya. Apakah ini? Ini adalah gel lidah buaya. Kalian pakai itu enggak? Aku pakai itu untuk perawatan kulit, krimnya kayak itu aja. Kalau malam, kalau pagi, kalau nggak ke kantor nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ini memang kulit ini ya, apalagi untuk kita perempuan, apalagi kalau untuk usia saya nih, saya ini mau menopause, itu udah berasa banyak banget keluhannya, dan ke kulit itu berasa banget loh. Kulit tuh kalau nggak diurus tuh kering. Nah aku nih kalau muka lumayan rajin ngurusnya nggak pakai yang ke salon atau pakai produk-produk mahal sih, enggak, karena ya nggak punya duit juga gitu. Jadi pakai ini aja, pakai ini. Kemudian saya rajin pakai maskernya apa, masker itu loh, apa, spirulina. Iya, spirulina. Oh ya, saya ambil dulu ya. Nah ini nih masker spirulinanya ini ya, soalnya belinya itu ketengan. Jadi biasanya beli 100 kapsul gitu, berapa duit gitu deh. Nanti 100 kapsul tuh udah bisa untuk dipakai 50 kali, karena kan sekali pakai 2 aja gitu. Nah malam ini saya ingin, ini masih sambungan dari cerita saya kemarin waktu saya kena serangan jantung lalu kateterisasi. Nah setelah itu apa yang saya lakukan gitu kan, karena waktu itu pulang dari rumah sakit kan nggak dikasih obat gitu. Jadi dokter bilang nggak ada obatnya, katanya pokoknya jangan sampai sumbatannya itu nambah gitu. Jadi artinya secara medis nggak ada berarti ya obat untuk ini menghancurkan sumbatan itu, nggak ada. Kalau obat medis yang disarankan ke saya waktu itu pokoknya jangan sampai nambah sumbatannya, karena waktu itu kan hasil pemeriksaannya 30 sampai 50% gitulah ya hasil kateterisasinya itu. Jadi jangan sampai misalnya nambah sampai 70, 80 kan berarti harus pasang ring gitu. Atau kalau lebih dari situ malah bisa kalau kena serangan ya berbahaya, fatal gitu. Lalu saya disarankan jangan sampai kolesterolnya tinggi. Nah ini yang susah nih. Kemudian ya rajin olahraga. Olahraganya katanya sih minimal setiap hari itu 30 menit lah, jalan pagi atau lari-lari kecil gitu. Kemudian ya makannya dijaga dan seterusnya, itu doang gitu. Nah setelah pulang dari situ, waktu itu aku jadi nanya-nanya, kemudian baca-baca di internet testimoni-testimoninya itu pengalaman orang yang pernah kena serangan jantung dan mengalami sumbatan, ya kan. Setelah aku dapat banyak informasi, mungkin ya semua orang udah tahu, banyak orang tahu ya, ternyata paling mujarab kan itu jus bawang putih tunggal itu loh, bawang putih tunggal sama cuka apel dan lemon sama madu kan. Emang rasanya enak sih gitu. Cuman katanya harus ini deh, komposisinya harus bener gitu, harus bener banget. Jadi waktu itu ada teman di Facebook yang baca pengalaman saya yang habis kateterisasi, nyaranin ada tuh yang jual di Tokopedia katanya gitu, jus itu. Dan yang jual ini herbalis, dia seorang herbalis certified gitu, jadi ada sertifikatnya gitu. Nah akhirnya aku pesan dari situ rutin. Ya cuman yang mahal ya, jadi satu botol isi 600 ml itu 200 ribu. Oh my god. Dan itu biasanya buat saya nggak nyampe 2 minggu. Berarti jadi dalam sebulan bisa 3 botol, berarti 600 ribu ya. Ya sebetulnya untuk kesehatan nggak apa-apa sih ya. Tapi tetap mahal gitu. Nah kalau bisa bikin sendiri, katanya sih lebih irit. Temanku yang bisa bikin sendiri
homemade lagi ya, dan itu dia jual. Memang kalau dijual mungkin kan jadi belinya sekaligus, misalnya bawang putihnya berapa kilo, terus dia punya wadah untuk bikin itu, ya memang lebih banyak sih, lebih banyak dapatnya gitu loh, gitu. Nah akhirnya aku minum itu nggak rutin juga akhirnya, karena itu tadi terkendala dengan biaya juga gitu, 200.000 begitu habis nggak langsung ada kan gitu. Akhirnya aku konsumsi yang ramuan juga, tetap masih dari bawang putih tunggal yang bentuknya kayak gini, tapi ini sebetulnya udah duluan viral nih di internet, ini obat ini. Dan ini tidak hanya untuk jantung, tidak hanya untuk sumbaran pembuluh darah, tapi juga untuk yang jelas ada temanku orang dari Bengkulu waktu itu cerita ya, dia habis periksa lah dari RSCM. Jadi dia dari Bengkulu dikirim ke RSCM karena udah parahnya penyakitnya, ada polip di usus. Polipnya tahu berapa? 17. Jadi usus itu penuh dengan polip tahu ya, jadi kayak daging kayak gitu lah, daging tumbuh ya, dia kecil gitu, dan dia 17. Kemudian dibilang mau nggak mau harus operasi gitu. Nah dia pulang ke Bengkulu, disaranin temennya konsumsi ini gitu ya, selama sebulan dia benar-benar dia hajar deh itu deh, dia disiplin gitu, konsumsi itu. Setelah itu dia balik kan harus periksa lagi ke RSCM karena dikasih waktu sama dia memang sebulan untuk operasi kan, disuruh pulang ke Bengkulu itu, kemudian untuk sebulan kemudian untuk operasi. Nah pas di RSCM kan dicek lagi, di USG lagi, bersih tahu ususnya, gila ya, waduh itu hebat banget itu. Nah tapi bukan karena testimoninya dia juga, akhirnya setelah saya baca-baca ya ramuan ini juga yang bagus, karena ini kan dari ini juga bawang putih tunggal, jeruk nipis, sama bawang bombay. Jadi semua memang yang punya manfaat antioksidan tinggi ya. Nah ini komposisinya adalah kalau sekali buat ya, jadi perbandingannya 11 biji bawang putih, 3 jeruk nipis, lalu 1 bawang bombay. Ini semua di blender itu sampai halus. Jeruk nipisnya itu sama kulitnya loh, sama kulitnya dan batunya yang di dalam, makanya ada pahit-pahitnya juga ini gitu. Nah aku biasanya sekali bikin langsung 2 porsi, jadi 22 bawang putih, nggak selalu 22 lah, kadang 25 gitu, terus seininya aja gitu. Nah itu di blender, terus biasanya saya masukkan ke wadah ini. Wadahnya kalau bisa ini ya, ini bukan plastik, jadi botol ya, kemudian dimasukin di kulkas. Nah tiap pagi begitu bangun pagi minum, kalau saya biasanya minum air hangat dulu sama perasan lemon, lalu setengah jam kemudian saya kunyah-kunyah ini gitu. Jadi saya memang buatnya nggak terlalu halus, supaya memang saya niatnya kunyah-kunyah, karena kalau dikunyah kan dia ini dengan air liur kita ya, ini enzimnya itu bagus katanya. Nah itulah yang saya lakukan sejak didiagnosis sejak habis kateterisasi itu. Nah tahun kemarin bukan tahun ini ya, MCU terakhir lah tahun kemarin ya, iskemiknya sih udah nggak ada, tapi kayaknya masih kelihatan bahwa masih ada sumbatan itu ada gitu, tapi tidak kayak kemarin itu sepertinya gitu. Nah itulah teman-teman pengalaman kena sakit jantung ini ya, mudah-mudahan ya makin sehat aja sih, mudah-mudahan nggak terulang lagi gitu. Jaga kesehatan terus, kalau mau coba konsumsi itu. Nah ini awalnya memang ini loh, aku pertama kali nyobain konsumsi ini ya, pagi-pagi saking semangatnya aku kayak gitu. Kalau ada ramuan, oh ini bagus banget, aku tuh semangat banget. Ini begitu bangun langsung aku 1 sendok, wah mau mati rasanya, kayak mau keluar semua isi perut saya gitu. Udah ambil air hangat, minum gitu.
Tapi lama-lama terbiasa, terus ininya juga pelan-pelan, diemut-emut pelan-pelan seperti itu. Ya emang sih ininya kan aromanya kan ya nggak enak ya. Ya namanya obat. Kayaknya bawang putih, bawang bombay di blender mentah-mentah. Itu kan apa enaknya. Saya kalau lagi ngunyah ini terus si orang anak-anak di sebelah saya, "Ih, mulut mami bau, mulut mami." Udah amat lah bau, yang penting sehat gitu ya. Nah itu teman-teman, yang saya alami kaitan dengan serangan jantung. Mudah-mudahan nggak terulang lagi ya, mudah-mudahan teman nggak pernah ngalaminya juga deh. Jadi rajin-rajin aja sih mengkonsumsi herbal. Kalau herbal kan nggak ada salahnya ya, nggak ada efek sampingnya juga gitu. Herbal yang ramuan-ramuan lah dari rempah-rempah alami Indonesia itu rata-rata sih bagus, asal jangan berlebihan mungkin ya. Jadi diinin juga, misalnya jangan kayak kunyit kan kemarin sempat pro dan kontra kan, disebut antiinflamasi, tapi ternyata kalau terus menerus juga nggak bagus gitu, malah menyebabkan inflamasi gitu. Tapi terus diklarifikasi lagi sama dokter pakar lain kan, loh kunyit itu kan memang dia sebaiknya kan dikonsumsi nggak hanya dia gitu, jadi dicampur dengan yang lain sehingga zat yang di dalamnya itu dia bergabung dengan zat lain misalnya, ya akan beda hasilnya gitu. Nah itu teman-teman, jadi intinya sih memang ya balance ya, semuanya harus serba balance lah gitu. Oke, terima kasih telah mendengarkan ocehan saya. Ya, salam sehat selalu, sampai ketemu, selamat beristirahat.